Halo Sobat Kabuzen, beberapa waktu ini saya mulai mencoba olahraga yang berbeda dari biasanya. Jika selama ini saya hanya melakukan olahraga angkat beban, kemudian indoor rowing atau dayung di dalam ruangan, kemudian berlari, tapi saya mulai mencoba olahraga lain, misalnya adalah olahraga tenis. Ini saya mulai tanggal 18 Oktober lalu saya belajar untuk main tenis dan lumayan jarak yang ditempuh selama 2 jam bermain tenis itu bisa mencapai 6,43 kilometer, kemudian average heart rate-nya bisa 121 beat per menit dan hampir 600 kalori. Selama bermain tenis itu saya berusaha untuk mengejar bola ke sana ke sini karena memang baru pertama kali jadi belum bisa bermain dengan baik, tapi saya memanfaatkannya sekaligus untuk latihan kardio ya. Padahal di tanggal yang sama juga saya sudah melakukan indoor rowing, angkat beban, kemudian melakukan aktivitas tenis. Dan ini saya coba lagi keesokan harinya dengan waktu yang lebih singkat dan jarak juga lebih pendek. Dan setelah berlari sejauh 10 km, lalu kardio ini kemungkinan saya sekitar karena hanya 129 beat per menit dan waktunya hanya 8 menit, kemungkinan ini saya hanya aktivitas senam SKJ itu ya. Dan saya lanjutkan dengan Surabaya dengan tenis ya. Jadi setelah berlari sejauh 10 km selama 1,5 jam, saya lanjutkan dengan berolahraga tenis selama 1 jam. Nah, ingin saya bahas di video ini, saya juga mulai melakukan aktivitas baru yaitu indoor cycling. Saya mencoba untuk melakukan aktivitas sepeda tapi di dalam ruangan. Jarak yang saya tempuh 12 km selama 1 jam, kecepatannya sekitar 11,3. Dan sekarang banyak teknologi yang membuat kita bisa berada seolah-olah di luar ruangan meskipun kita melakukannya di indoor atau di dalam rumah, karena ada beberapa aplikasi yang memungkinkan kita untuk melihat secara virtual apa yang kita lakukan. Sebagai contoh di sini ada aplikasi yang ini aplikasinya, misal salah satunya ini salah satu aplikasinya. Jadi kita seolah-olah melihat diri kita berada di luar ruangan. Ini aplikasi yang gratis dan di dalamnya ada musik serta juga ada semacam pemandu untuk melatih kemampuan kita dalam bersepeda. Karena ini adalah aplikasi gratisan dan ini tidak tersambung secara Bluetooth kepada alat yang kita gunakan. Jadi ini hanya sekedar grafik saja, tapi grafiknya pun sangat bagus melihat pemandangan yang ditampilkan. Dan ini hanya kita sendirian di sini, tidak ada pesepeda lain. Ini juga sudah cukup untuk membuat kita agar tidak bosan ya. Nah, yang ingin saya tunjukkan juga adalah aplikasi lain, yang aplikasi berbayar, yaitu aplikasi yang dikenal dengan aplikasi Zwift seperti ini. Nah, kalau di sini kita seperti bersepeda dengan sepeda-sepeda lainnya yang juga menggunakan aplikasi yang sama dari berbagai negara. Dan banyak informasi-informasi yang ditampilkan selama kita bersepeda. Ini adalah aplikasi-aplikasi yang membuat kita tidak bosan gitu untuk melakukan aktivitas-aktivitas olahraga. Dan bahkan di aplikasi ini kita juga bisa berkomunikasi dengan para pengguna aplikasi yang sama di berbagai negara, terlihat dari benderanya, karena kita bisa mengirim teks kepada mereka yang berada dalam satu kelompok dengan kita. Di sini saya menyapa mereka dengan menyampaikan ini my first riding, ya my first ride, dan nanti bisa dilihat teks yang kita kirim ini akan muncul di nama kita, ini nama saya. Dan ada nama-nama lainnya di sini yang mereka juga merupakan
pengguna aplikasi Zwift ini dari berbagai negara, ada dari Amerika Serikat, dari Australia, dan ini dari Brazil, Amerika, dan ada dari Korea. Ya. Dan dengan menggunakan aplikasi ini kita bisa melihat berbagai pemandangan yang ada di aplikasi tersebut, sehingga seolah-olah kita berada di luar. Ini ada yang menjawab, welcome Arif, dari seorang yang bernama Sally. Ya, dia mengucapkan selamat bergabung. Dengan menggunakan aplikasi ini juga kita jadinya tidak bosan ya. Ada Iza yang menyampaikan cheers dan mengirim jempol. Dan ini adalah pengguna Zwift lainnya yang juga menggunakan rute yang sama, ya. Namun mereka tetap berada di rumah sebenarnya gitu ya. Jadi uniknya aplikasi ini membuat kita seolah-olah berada di luar dan bersepeda bersama dengan pengguna aplikasi Zwift ini. Cukup canggih dan memang didesain untuk membuat kita menjadi bisa tetap bersosialisasi. Ini disebutkan ada dari Paula, wow, new Arif, welcome my friend. Ya. Saya berusaha untuk memanfaatkan waktu berolahraga dan merubah olahraga saya tidak hanya berlari, angkat beban saja, tapi juga sekarang saya tambah dengan olahraga lainnya seperti tadi saya tunjukkan, saya mulai berolahraga tenis, kemudian saya mencoba indoor cycling ya, untuk melatih kardio saya. Dan ini kita juga bisa melihat pesepeda-pesepeda lain yang nama-namanya ada di sini, tinggal kita klik, kita akan melihat berapa kecepatan mereka. Di sini bisa dilihat kecepatannya sampai 54 kilo per hour. Ada juga masih diam dan seterusnya ya. Ini adalah cara untuk kita menghindarkan diri dari kebosanan karena melakukan kegiatan aktivitas olahraga yang itu-itu saja. Kalau kita mau kembali ke diri kita, tadi ada tulisan back to me, ini saya, karena saya jarang sekali bersepeda dan ini juga rutenya rute tanjakan sehingga secara otomatis terasa di sepeda juga ada beban ya, agak berat gitu. Memang sepedanya juga harus sepeda khusus yang memiliki sambungan Bluetooth. Nah itu kawan-kawan sekalian, tetap manfaatkan waktu, kesempatan, fasilitas untuk menjaga kesehatan dan kebugaran kita. Olahraga di dalam rumah saya rasa jauh lebih baik karena kita terhindar dari resiko-resiko terkena polusi maupun kecelakaan lalu lintas misalnya. Sehingga saya memilih untuk berinvestasi dengan menyediakan peralatan-peralatan olahraga tersebut agar saya bisa melakukan aktivitas olahraga di rumah. Sehat tanpa obat, sehat dan berkeringat. Kekar bugar di usia senja. Kabuzen.